Setelah 7 tahun mengadu nasib di negeri orang, akhirnya saya kembali ke kampung halaman. Pikiran saya cuma satu, ingin segera memeluk keluarga dan melihat rumah yang selalu saya bayangkan. Setelah 7 tahun mengadu nasib di Arab Saudi, saya pulang dengan satu impian, memeluk erat keluarga dan melihat rumah yang selalu saya kirimi uang. Rasa lelah di perjalanan seolah sirna saat mobil memasuki gang menuju rumah. Namun, senyum rindu di wajah saya perlahan memudar. Di hadapan saya, bukan rumah semi permanen yang saya tinggalkan dulu. Bukan pula rumah sederhana yang saya bayangkan, melainkan sebuah bangunan yang sangat asing. Jantung saya berdebar kencang. Ada apa ini? Momen yang seharusnya penuh haru, berubah menjadi sebuah kebingungan besar. Semua uang yang saya kumpulkan, semua pengorbanan saya, apakah ini balasan yang saya terima? Salam sehat untuk kita semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah shock sejenak, Maya, nama TKW, keluar dari mobil. Kaki-kakinya terasa berat melangkah di halaman yang terasa asing. Ini bukan rumahnya. Catnya baru, pagar besi menjulang tinggi, dan ada mobil mewah terparkir di garasi. Maya berjalan pelan, tangannya gemetar saat menyentuh tembok. Ayah! Ibu! Ini rumah siapa? Gumamnya lirih. Tiba-tiba, seorang perempuan paruh baya dengan pakaian necis keluar dari rumah. Dia tersenyum ramah dan menyapa, "Mbak Maya ya?" Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. "Ayo masuk, Nak." Maya terdiam. Ia tidak mengenali perempuan itu. "Maaf, ibu ini siapa?" tanyanya dengan bingung. "Saya Tante Yuli, tetangga baru," jawab perempuan itu. "Sejak keluarga Mbak pindah ke kota, saya yang disuruh mengurus rumah ini." Pernyataan itu bagai petir di siang bolong. Pindah ke kota? Sejak kapan? Maya teringat percakapannya dengan ayahnya 2 bulan lalu. "Tidak usah khawatir, Nak. Rumah kita sudah hampir jadi. Uang yang kamu kirim, Bapak tabung semua." Maya merasa ada yang tidak beres. Maya menolak masuk dan meminta Tante Yuli untuk menghubungi keluarganya. Tante Yuli, yang terlihat ramah namun ada raut gelisah di matanya, mencoba menenangkan Maya. Mereka sedang ada urusan penting. Nanti malam pasti pulang. Tidak puas, Maya pergi ke warung Bu Siti, tetangga lamanya yang ia kenal sejak kecil. Di sana, rahasia mulai terkuak. Bu Siti terkejut melihat Maya. "Maya? Kamu beneran Maya? Astaga, sudah lama sekali tidak kelihatan." Maya langsung bertanya tentang keluarganya. Bu Siti menceritakan bahwa setelah Maya pergi, ayahnya, Pak Budi, tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Ia sering terlihat menghambur-hamburkan uang, membeli barang-barang mahal, dan sering bergaul dengan orang-orang baru yang mencurigakan. Maya semakin yakin ada yang disembunyikan. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah kepala desa, berharap bisa menemukan kejelasan. Di sana, ia menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Ternyata, Pak Budi dan Ibu Mariam, Ibu Maya, telah menjual tanah dan rumah lama mereka,
lalu meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah tersebut. Malam harinya, Maya bertemu dengan keluarganya. Bukan di rumah baru itu, melainkan di sebuah restoran mewah. Ayahnya terlihat gagah dengan setelan jas, dan ibunya memakai perhiasan mahal. Mereka terkejut melihat Maya. "Maya, kenapa kamu datang tanpa memberitahu?" tanya ibunya dengan nada yang tidak seperti biasanya. Maya tidak bisa menahan amarahnya. "Kalian bisa hidup mewah seperti ini? Lalu di mana rumah yang kubangun dengan keringatku? Kemana uangku?" Pak Budi menatap tajam, "Jaga bicaramu. Semua ini demi kebaikan kita." Maya tidak menyerah. "Kebaikan apa? Aku lihat sendiri, kalian menjual tanah dan meminjam uang. Apa yang sebenarnya terjadi?" Wajah ayahnya memerah. Akhirnya, ia mengaku. Uang kiriman Maya habis untuk investasi bodong yang dijanjikan untung besar. Awalnya berhasil, tapi akhirnya mereka bangkrut. Ayahnya panik dan memutuskan untuk meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah, lalu menjualnya diam-diam. Rumah mewah itu adalah milik bandar investasi yang kini menagih hutang mereka. Maya tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa hancur. Pengorbanannya sia-sia, dan orang tuanya mengkhianatinya. Namun, di tengah keputusasaannya, Maya teringat pada adiknya, Rini, yang selama ini jarang ia hubungi. Ia datang ke rumah kontrakan Rini yang sederhana. Rini langsung memeluknya erat, air mata mengalir deras. "Maaf, Mbak. Maafkan kami, Isak Rini. Aku selalu mencoba mengingatkan ayah, tapi dia tidak pernah mau mendengarkan." Rini kemudian menyerahkan sebuah amplop tebal. "Ini uang terakhir yang kamu kirim. Aku tidak pernah memberikannya pada ayah. Aku simpan di sini, karena aku tahu ada yang tidak beres." Maya memeluk amplop itu erat. Di dalamnya ada uang yang cukup untuk memulai hidup baru. Uang itu menjadi harapan kecil di tengah kehancuran. Maya sadar, meskipun keluarganya telah mengkhianatinya, masih ada cinta tulus dari adiknya yang selalu setia. Maya memutuskan untuk tidak tinggal di rumah mewah itu. Ia memilih untuk tinggal bersama Rini. Ia berjanji akan mengurus hutang orang tuanya sedikit demi sedikit dan memulai kembali hidupnya dengan adiknya. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Namun, kini ia tidak sendirian. Ia punya adiknya, dan ia punya uang hasil jerih payahnya yang masih tersisa. Maya sadar, kekayaan bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah keluarga yang tulus dan kekuatan untuk bangkit dari kegagalan. Malam itu, Maya tiba di restoran mewah yang dikabarkan oleh Tante Yuli. Jantungnya berdegup kencang saat melihat ayah dan ibunya duduk di meja bundar, dikelilingi oleh orang-orang berjas rapi yang terlihat angkuh. Ayahnya mengenakan setelan jas mahal, ibunya bergaun gemerlap dengan perhiasan yang berkilauan. Pemandangan itu sangat kontras dengan gambaran orang tua yang bekerja keras di desa yang selalu ia kirimi uang. Maya berjalan mendekat, tatapannya dingin dan penuh pertanyaan. Ayah dan ibunya terkejut melihat kehadirannya. "Maya, kenapa kamu ada di sini?" tanya ayahnya, suaranya terdengar panik. "Bukankah kami sudah bilang akan bertemu besok?"
Besok sudah terlalu lama, jawab Maya tegas. Aku datang untuk menanyakan kemana perginya uangku dan kenapa rumah kita hilang. Wajah ayahnya memerah, sementara ibunya menunduk, menghindari tatapan Maya. Salah satu pria berjas di meja itu tersenyum sinis. Ah, jadi ini anak yang selama ini bekerja di Arab? Ceka, kasihan sekali. Uang hasil keringatmu itu sudah habis, nak. Habis dimakan rayap. Maya terkejut. Rayap apa maksudmu? Ayahnya, yang merasa terpojok, akhirnya meledak. Cukup. Semua ini demi kebaikanmu dan keluarga. Kamu tidak akan mengerti. Mengerti apa? Mengerti kalau kalian ternyata menjual rumah kita dan hidup mewah dengan uang yang bukan hak kalian. Maya tidak bisa menahan amarahnya. Ayahnya akhirnya menghela napas panjang dan rahasia kelam itu terbongkar. Semuanya dimulai dari tawaran investasi bodong yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Awalnya, mereka hanya mencoba sedikit dengan uang tabungan. Awalnya berhasil, dan mereka mendapatkan keuntungan besar. Terbuai oleh kemudahan itu, ayah Maya mulai memasukkan uang kiriman dari Maya, berharap keuntungan akan semakin besar. Namun, investasi itu runtuh. Mereka kehilangan segalanya, termasuk uang tabungan dan sebagian uang Maya. Untuk menutupi kerugian, ayahnya nekat menjual tanah dan rumah lama mereka, lalu meminjam uang dengan jaminan sertifikat. Kami terjebak, Maya. Kami tidak bisa keluar. Rumah mewah itu, mobil itu, semua itu bukan milik kami. Itu milik mereka. Ayahnya menunjuk ke arah pria-pria berjas itu. Kami menjadi budak mereka. Kami harus melayani mereka, menuruti semua keinginan mereka, sampai hutang kami lunas. Pria berjas itu, yang bernama Tuan Bram, tertawa sinis. Tepat sekali. Keluarga ini berhutang banyak pada kami. Dan sekarang, setelah Maya pulang, dia juga harus ikut bertanggung jawab. Bukankah semua ini demi keluarga? Maya merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Pengkhianatan yang ia duga ternyata jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Ayah dan ibunya tidak hanya menghabiskan uangnya, tapi juga menjual kebebasan mereka. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau ikut campur dengan urusan kotor kalian, teriak Maya. Tuan Bram hanya tersenyum mengejek. Oh, tentu saja kamu harus. Kamu adalah anak mereka, kan? Bukankah kamu mau menyelamatkan keluarga kecilmu yang malang ini? Caranya gampang. Kamu hanya perlu menandatangani kontrak ini, dan kamu akan jadi aset kami. Gantikan posisi orang tuamu. Tuan Bram menyerahkan sebuah kontrak. Maya mengambilnya dengan tangan gemetar. Di sana tertulis, kontrak kerja sebagai pelayan pribadi selama 10 tahun. Maya tahu betul apa artinya itu. Dia akan menjadi budak modern di negeri sendiri, di bawah kendali orang-orang kejam ini. Maya menatap ayah dan ibunya. Wajah mereka pucat pasi, penuh penyesalan. Mereka berlutut di hadapan Maya, memohon maaf dan memintanya untuk tidak menandatangani kontrak itu. Jangan, nak. Jangan lakukan.
Kami tidak mau kamu mengalami nasib yang sama seperti kami, Ishak ibunya. Maya menatap kontrak di tangannya, lalu ke wajah orang tuanya, dan akhirnya ke wajah sinis Tuan Bram. Ia memiliki dua pilihan. Ini menjadi momen terberat bagi Maya. Pilihan manapun yang ia ambil, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia harus memilih antara kebebasan dan pengorbanan, antara kebenaran dan rasa sayang kepada orang tua yang telah mengkhianatinya. Setelah heningnya mencekam, Maya membuat keputusannya. Dengan tangan bergetar, ia meraih pulpen dari meja, menatap Tuan Bram dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh keteguhan. Ia tahu, memilih untuk menandatangani kontrak itu berarti ia harus mengubur impiannya dalam-dalam. Baik, ucap Maya lirih, namun suaranya terdengar lantang. Saya akan tanda tangani. Tapi dengan satu syarat. Tuan Bram mengangkat alisnya, terkejut dengan keberanian Maya. Syarat apa? Orang tua saya harus dibebaskan. Mereka harus keluar dari sini, dan Anda tidak boleh menyentuh mereka lagi. Tuan Bram tertawa. Ide bagus. Tapi kami tidak bisa begitu saja membiarkan mereka pergi. Bagaimana kalau begini? Kita jadikan mereka jaminan. Selama kamu patuh, orang tuamu aman. Begitu kamu melanggar, kami tahu di mana harus menemukan mereka. Maya mengangguk. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia membubuhkan tanda tangan di atas kertas laknat itu. Ayah dan ibunya menangis histeris, mencoba menghentikannya, namun Maya hanya tersenyum getir. Tidak apa-apa, ayah, ibu. Ini sudah pilihan saya. Kalian harus pergi, dan jangan pernah kembali ke sini. Dengan tubuh yang terasa hampa, Maya mengantar orang tuanya keluar dari restoran. Mereka tidak berani menatap matanya. Hanya kata maaf yang terus terucap dari bibir mereka, bagai kaset rusak. Maya akhirnya mengajak mereka ke rumah adiknya, Rini, yang selama ini menjadi tempat perlindungannya. Saat melihat adiknya, Maya teringat pada uang yang Rini simpan. Ia menceritakan segalanya pada Rini, tentang pengkhianatan orang tuanya, tentang kontrak yang ia tanda tangani, dan tentang rencana jahat Tuan Bram. Rini menangis, tapi ia tidak menyalahkan Maya. Ia memeluk erat kakaknya dan berjanji akan mencari jalan keluar. Di lain pihak, ayah dan ibu Maya menyesali semua perbuatan mereka. Mereka tahu, kebebasan yang mereka dapatkan harus dibayar mahal oleh pengorbanan anak sulung mereka. Mereka merasa malu, gagal sebagai orang tua, dan tidak tahu bagaimana cara menebus dosa mereka. Saat Maya sudah mulai bekerja di bawah kendali Tuan Bram, Rini tidak tinggal diam. Dengan sisa uang yang dimiliki Maya, Rini diam-diam menyewa seorang pengacara. Pengacara itu adalah Pak Handoyo, seorang pensiunan jaksa yang terkenal jujur dan berani. Rini menceritakan semua yang terjadi pada Maya, mulai dari investasi bodong, hutang, hingga kontrak yang Maya tanda tangani. Pak Handoyo mendengarkan dengan seksama, dan ia menemukan celah. Ia menjelaskan bahwa kontrak itu ilegal dan dapat dibatalkan jika ada bukti penipuan. Tapi buktinya apa? Tanya Rini. Keluarga kami tidak punya apa-apa. Kita punya kamu, Rini, jawab Pak Handoyo. Kita bisa menggunakan kesaksianmu
dan kita akan mencari bukti-bukti lain yang memberatkan Tuan Bram. Rini terkejut. Jadi, kami harus melawan mereka. Ya. Ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan kakakmu. Maya menangis haru. Ia memeluk adiknya, Rini, yang telah berjuang keras untuknya. Ia juga melihat ayah dan ibunya di bangku penonton. Mereka terlihat menyesal, namun air mata mereka kali ini adalah air mata kebahagiaan. Mereka sadar, pengorbanan Maya dan perjuangan Rini telah menyelamatkan mereka. Maya memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia menggunakan sisa uangnya untuk membuka usaha kecil-kecilan bersama adiknya. Ia juga memaafkan orang tuanya, meskipun ia tahu luka di hatinya tidak akan sembuh sepenuhnya. Ia menyadari, kekayaan dan harta benda tidak ada artinya jika ia kehilangan keluarga dan kebebasannya. Maya, yang dulunya adalah TKW yang mengadu nasib, kini menjadi seorang pengusaha kecil yang sukses. Ia bukan hanya pahlawan di mata keluarganya, tapi juga inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa pengkhianatan dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Selalu ada harapan, selama kita tidak pernah menyerah dan berani untuk berjuang.